Saya mengingatkan kita bahwa Injil adalah inisiatif jenius yang dirancang Allah untuk kesenangannya yang kudus. Banyak orang mengatakan Injil untuk kesenangan kita. Bukan, Injil adalah untuk kesenangan Allah, untuk meruntuhkan manusia berdosa. Allah tidak hanya menyatakan Injil, tetapi Dia mencelikan mata rohani kita untuk melihat bagaimana Injil meruntuhkan kesombongan, kebijaksanaan, pengetahuan kita. Satu, Injil meruntuhkan kesombongan kita. Injil memberitahu kita bahwa masalah terbesar kita bukan di luar, tapi di dalam diri kita. Itu masalah kita. Masalah manusia itu ada bukan di luar, tapi di dalam dirinya. Dan solusinya bukan dari dalam diri kita. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah dosa, masalah kita. Tetapi harus dari luar kita. Maka memberikan inisiatif yang jenius. Ya, Injil adalah inisiatif Allah yang jenius. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita dari dosa, dari kematian, dari neraka, dari setan, dan dari diri kita sendiri. Kita membutuhkan juru selamat. Allah di dalam anugerahnya berinisiatif mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal ke dalam dunia melalui peristiwa inkarnasi untuk tujuan soteriologis, yaitu menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan kematian kekal. Apa yang dapat kita sombongkan? Tidak ada. Karena kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk membebaskan diri kita dari dosa, dari kematian, dari neraka, dan dari setan, bahkan dari diri kita sendiri. Masalah ada dalam kita, bukan di luar kita. Tapi penyelesaian masalah tidak bisa dari dalam kita, tapi dari luar kita. Kita temukan dari Allah sendiri yang telah menyatakannya dalam Injil. Injil berbicara tentang kejeniusan Allah menyelesaikan masalah-masalah manusia dan masalah alam semesta. Jadi Injil bukan hanya menyangkut masalah penyelesaian masalah manusia, tapi alam semesta. Karena kita mengatakan melalui karya pendamaian Kristus itu menyelesaikan, mendamaikan seluruh alam semesta ini. Jadi begitu terbatasnya pemikiran kita sehingga kita pikir Injil itu hanya masalah menyelesaikan masalah manusia. Tidak. Injil itu sampai menyelesaikan rekonsiliasi alam semesta ini dengan Allah. Yang kedua, Injil meruntuhkan kebijaksanaan kita. Manusia berdosa memilih untuk hidup tanpa Allah, bahkan memusuhi Allah. Itu sebabnya tidak layak menerima kita layak menerima amarah atau murka Allah. Dan itu yang ditanggung oleh Yesus di atas salib, murka Allah, dosa manusia dan murka Allah. Allah yang suci murka atas dosa manusia. Ingat, upah dosa adalah maut. Tadi di depan jelas Roma pasal 6:23. Injil memberitahu kita bahwa Allah di dalam Kristus menjadi manusia melalui peristiwa inkarnasi. Untuk apa? Dia menghidupi hidup yang seharusnya kita hidupi, namun kita tidak mampu karena kejatuhan kita. Dan Dia itu, Kristus, mengalami kematian yang kita seharusnya alami, namun kita tidak alami. Kenapa? Karena Kristus telah mengalaminya untuk kita. Injil meruntuhkan kebijaksanaan kita. Itu cara yang dibuat oleh Allah. Dan yang ketiga, Injil meruntuhkan pengetahuan kita. Kelahiran kematian Kristus adalah hal yang suprarasional, mujizat. Jadi orang yang menolak peristiwa inkarnasi, menolak konsepsi perawan, sebenarnya menolak peristiwa-peristiwa supranatural atau mujizat. Dan pada intinya mereka menolak keilahian Kristus. Sebenarnya itu. Jadi ketika rahim Maria yang seharusnya kosong menjadi berisi melalui peristiwa konsepsi supranatural, dan kubur Yesus yang seharusnya berisi menjadi kosong karena kuasa supranatural, kita diberitahu bahwa inkarnasi Kristus dan kebangkitannya bertentangan dengan metode ilmiah yang dikembangkan manusia. Karena Allah melampaui semua itu. Sesuatu yang suprarasional, supranatural, melampaui pikiran manusia, tapi bukan irasional, bukan tidak masuk akal. Karena bagi yang Maha Kuasa itu, tidak ada yang tidak mungkin Dia kerjakan. Yang tidak mungkin bagi Dia, yang pertama, Dia tidak mungkin bertentangan dengan sifat-sifatnya. Yang kedua, Dia tidak mungkin berbuat dosa. Allah tidak mungkin menentang sifat-sifatnya, dan Allah tidak mungkin berdosa. Dan Allah tidak mungkin mati. Karena Allah itu kekal, tidak mungkin mati. Jadi sebenarnya yang tidak mungkin Allah lakukan pada diri Allah sendiri adalah Dia tidak mungkin menentang sifat-sifatnya sendiri. Jadi semakin kita memahami Injil, semakin kita kagum, semakin kita terpesona akan kekuatan yang menyelamatkan kita. Karena aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Agar kita tidak lagi hidup bagi kemuliaan kita, tetapi bagi kemuliaan Allah. Jadi Injil meruntuhkan kesombongan, kebijaksanaan, dan pengetahuan kita.
Dan semakin kita memahami Injil, kita semakin kagum. Apa yang kita sombongkan dengan kebijaksanaan pengetahuan kita tidak ada sama sekali. Sehingga kita tidak lagi hidup bagi diri kita, tetapi bagi kemuliaannya.